Baik, puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Sukacita Tuhan memenuhi hati pikiran seluruh hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita segera memulaikan ibadah ini. Sebelum kita memulai bersama-sama, saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk bersaat teduh, berdoa biarlah Tuhan pada hari ini dimuliakan dalam ibadah ini, dan melalui ibadah ini Tuhan memberkati kita sekalian. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan Kau yang terindah. Mari siapkan kita semua untuk bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami bersama-sama selaku umat pusat dalam jemaat yang mulia datang hadir kata anugerah seraya menaikkan segala hormat, pujian, syukur bagi. Kami akan memuji-Mu, kami akan menyembah-Mu, kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami pada hari ini untuk mempersembahkan pujian, penyembahan, persembahan yang mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembahkan Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, ada lutut tak bertalu.
Engkau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku dapat menyamamu. Ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya, kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Mari berbagi sukacita dengan menyalami saudara kanan kirimu. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan satu pujian, katakan Allah bangkit. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Gerakkanlah hati
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapkan hati kita. Kita akan satu pujian katakan firman-Mu yang kuasa. Katakan aku datang dan bersujud di hadapan-Mu.
Kami haus akan firman-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan kami. Firman-Mu yang menyelamatkan kami. Firman-Mu yang membuat kami ada sampai dengan hari ini. Terimalah ungkapan hati kami hari ini. Teguhkan kami, sehingga kesulitan apapun yang kami hadapi tidak akan gampang menggoyahkan, apalagi merumbuhkan kami. Dan biarlah kami tetap tegak berdiri, karena Engkau mendampingi dan bersama-sama dengan kami. Terimalah semua ungkapan bibir mulut kami yang memuliakan Engkau hari ini. Dan itu adalah merupakan pengalaman hidup kami, pengalaman batin kami. Dan Tuhan, Engkau berbicara melaluinya. Bapa di surga, hari ini juga kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolong siapkan hati kami, sehingga firman-Mu ini tidak sekedar kami dengar lalu lewat begitu saja, tapi dapat mengambil tempat yang terbaik dalam hati kami, bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang lebat, mengubahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami mencerminkan kehidupan Kristus dan akan memberkati orang lain. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan mendengar firman. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikannya, dan biarlah mereka juga diberkati oleh firman-Mu pada hari ini. Kami sama-sama dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu, dan kami pulang dengan sukacita. Segala kuasa setan, kuasa iblis, roh-roh yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Dan firman Tuhan hari ini menyembuhkan kami, memulihkan kami, meneguhkan kami, dan hidup kami berkenan di hati-Mu. Inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar kita semua? Luar biasa. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Sukacita. Iya, ada sukacita, ada kesehatan, ada kecukupan ekonomi, hubungan yang baik, hati kita dipenuhi dengan kegembiraan. Kita bersyukur bahwa kita telah melewati bulan Agustus dan hari ini kita berada pada minggu pertama bulan September. Kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna, sehingga hari lepas hari kita terus maju, dan kita tidak hanya melewati waktu-waktu yang terlewati, tetapi juga biarlah kehidupan Tuhan kita semakin bertumbuh. Itu yang menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita. Baik, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bagian firman Tuhan ini merupakan bagian daripada perjalanan bangsa Israel yang menjadi pembelajaran kita pada bulan lalu dengan tema biarkanlah umatku pergi. Kita akan melihat peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Israel, dan bagaimana reaksi sikap mereka terhadap pergumulan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan merupakan gambaran daripada perjalanan hidup kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini, dari dunia ini menuju surga. Bapak Ibu punya pemahaman seperti itu? Halo? Ya, bangsa Israel adalah gambaran daripada gereja Tuhan. Saya dan Bapak Ibu yang menjadi anggota gereja, di mana kita sementara melakukan perjalanan rohani hari ini. Waktu yang lalu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu merupakan momentum, dan kita melewati berbagai fase dalam perjalanan hidup ini. Memang kita tidak tahu, ibarat kalau bangsa Israel, mereka tiba di padang gurun Sin, di Yeriko, dan masuk di tanah Kanaan. Saya tidak tahu hari ini dalam perjalanan rohani kita sudah sampai di mana, ya. Tetapi mari kita memahami ini, bahwa kita sementara menuju ke tanah Kanaan yang sejati, Yerusalem baru. Mari saya ajak kita untuk membaca bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang ganjil
Dan Bapak Ibu Saudara sekalian silakan membacakan ayat yang genap 2, 4 dan ayat yang ke-6. Saya mulai ayat yang pertama. Di Massa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat 2, Bapak Ibu silakan. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apa yang akan dilakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa pada tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkannya dengan tema mewaspadai situasi sulit dalam kehidupan bersama. Sekali lagi, mewaspadai situasi sulit dalam kehidupan bersama. Kehidupan bersama yang kita sementara jalani memang beragam, ya. Kehidupan bersama dalam keluarga yang terdiri suami, istri, anak orang tua, kakek, nenek, cucu, bahkan juga ponakan-ponakan, ya. Ada yang tinggal serumah seperti itu, ya. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa walaupun kita tidak tinggal satu rumah, ya, komunikasi, bahkan ada grup, ya, grup keluarga. Yang kedua, kehidupan bersama bisa saja dalam kehidupan bermasyarakat, warga RT, RW, atau kelurahan desa. Bisa juga dalam kehidupan bersama dalam sebuah gereja seperti yang kita hidupi, ya. Juga dalam skala yang besar, kehidupan bersama dalam sebuah bangsa. Pendek kata bahwa kita adalah anggotanya, dan di sanalah kita hidup, mengalami berbagai pengalaman di sana. Tentunya ialah bahwa yang kita alami tidak hanya situasi yang baik, bukan? Ya. Pernah punya grup keluarga besar, tiba-tiba ada 1-2 yang meninggalkan grup. Ya. Ya, itu pengalaman-pengalaman, ya. Jadi saya sudah pernah sampaikan bahwa kami ada di klaster baru. Jadi kepengurusan itu sudah 2 kepengurusan dalam 2 tahun ini. Pengurus 1 terbentuk, mundur. Pengurus berikutnya terbentuk, mundur lagi, ya. Lalu kemudian ada yang grup itu. Karena berbagai macam WA di situ dengan kritikan, suara-suara sumbang dan lain-lain sebagainya. Lalu ada yang berkata, saya tidak mau satu surga dengan kamu, ya. Ya, dan mikir siapa yang punya kewenangan untuk mengatur masuk surga atau tidak masuk surga, ya. Ya. Nah, dia pikir dia tidak senang dengan warga lain, lalu dia kata dia berhak punya surga, kan? Seolah-olah dia yang paling benar, ya.
Jadi itulah kehidupan yang kita alami. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, demikian pun juga gambaran daripada bangsa Israel, ya. Dari awal ketika Musa menyampaikan kepada Firaun saja bahwa mereka akan keluar, Firaun sudah tidak mengizinkan mereka. Itu saja sudah menjadi masalah. Ya. Sudah menjadi masalah. Ketika Musa berkata kepada Firaun, izinkanlah umat Israel pergi. Firaun bukan bilang, ya silakan pergi. Tapi justru sebaliknya. Dia menambah berat pekerjaan daripada orang-orang Israel. Sehingga orang-orang Israel menyerang Musa. Ini gara-gara kamu meminta izin untuk kita keluar dari Mesir. Sehingga Firaun memperberat pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita tadi, persoalan apa ya atau situasi sulit apa yang dihadapi oleh bangsa Israel? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang pertama yang berkata demikian, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel daripada gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemalam mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka sampai di Rafidim itu adalah tidak ada air. Ya. Tidak ada air. Lalu firman Allah bagian yang kedua, ayat yang kedua berkata, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Bapak Ibu, adakah sebuah krisis atau sebuah kesulitan dalam rumah, di dalam ruang lingkup yang kecil bisa menimbulkan pertengkaran? Ya. Pak Bing, bagaimana bisa? Ya, itu pengalaman kita bukan? Ya. Kalau ada sesuatu yang trouble, ya. Nah, mulailah muncul satu dua kata yang tidak enak didengar. Baik itu oleh suami, baik itu oleh istri, baik itu oleh orang tua, baik itu oleh kakak, baik itu oleh adik. Ya. Ini situasi ya. Jadi sekali lagi bahwa tidak selamanya kita menjalani hidup ini dalam kehidupan bersama di rumah, di gereja, di masyarakat, di lingkungan manapun kita berada, pasti ada masalah. Pak Yaman di kantor pernah ada situasi sulit sehingga saling menyalahkan? Sering. Ya, saya teringat pada tahun 89 kami tim penginjilan, kami dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara, daerah Pulau Muna, kami naik kapal sampai di sana tengah malam. Kami percayakan kepada pemimpin kami untuk mencari tempat. Kalau sekarang ini kita pelayanan sudah enak, bisa nginap di hotel, tapi dulu kita nginap di rumah-rumah orang Kristen yang kita kenal. Sampai di sana tidak ada penginapan. Kami dikasih tinggal tengah malam di pasar. Banyak nyamuk. Akhirnya anggota tim mulai bersungut-sungut. Ini kenapa koordinasinya? Kenapa tidak pastikan bahwa kita sudah ada tempat untuk bermalam? Ya. Dan pada akhirnya kita baru dapat tempat jam 2 malam. Baru tidur. Pagi-pagi mulai bangun. Yang satu katakan, saya mau pulang ke Makassar. Ya. Ini mau tim, mau penginjilan, ya. Situasinya seperti itu. Dan ini juga yang kita hadapi kadang-kadang dalam rumah. Ini juga yang kita hadapi dalam jemaat, ya. Bapak Ibu dan Saudara, situasi sulit yang dialami oleh bangsa Israel bukan hanya pada saat mereka sampai di Rafidim, ya. Ketika mereka menghadapi laut Kulsum, laut Teberau itu, mereka sebenarnya mengalami kesulitan. Saya tidak tahu kalau saya waktu itu melihat laut yang begitu luas, lalu kemudian ada pasukan di belakang mengejar. Mungkin saya lihat lautan itu mata saya bisa kunang-kunang ya. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-16, pada waktu mereka sampai di padang gurun Sin, bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Musa, kenapa engkau membawa kami di sini untuk mati di sini? Apakah di Mesir tidak ada tanah untuk menguburkan kami? Mending kami tinggal di Mesir, mati di sana, tapi kami sementara menghadapi kuali yang berisi daging dan roti.
Mereka bersungut-sungut. Dan sungut-sungut itu sekali lagi hampir dalam sepanjang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ya, bahkan kita melihat satu kali masih dalam perjalanan Musa mengambil seorang istri lagi kan. Nah, lalu kemudian Miriam adiknya Musa, dia katakan, apakah Tuhan hanya mempercayakan Musa untuk menjadi pemimpin kita? Bukankah Tuhan juga bisa berbicara dengan kita? Lalu kemudian Miriam kena kusta, dihukum oleh Musa. Kita juga melihat pemberontakan ya oleh Dotan Abihu, dan pada akhirnya mereka kemudian ditelan oleh tanah. Mereka ditelan hidup-hidup bersama dengan keluarganya. Musa juga dalam keadaan seperti itu memimpin bangsa Israel. Tuhan katakan, tunjukkanlah tongkatmu. Karena marahnya dia tidak tunjuk, itu dia pukul batu itu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, penyebab bangsa Israel yang masuk tanah Kanaan itu, yang keluar dari tanah Mesir itu, dari sekian jumlah bangsa Israel hanya 2 orang yang lahir di Mesir. Selebihnya itu semuanya lahir di perjalanan yang masuk di tanah Kanaan. Persoalannya apa? Kenapa mereka tidak masuk di tanah Kanaan? Karena bersungut-sungut, karena mereka berkelahi. Mereka berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan teman-teman dan ternak-ternak kami dengan kehausan? Lalu yang paling parah lagi, mereka berkata dalam ayat yang ke-7 itu apa? Mereka mengingkari kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka mengingkari penyertaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Padahal dalam perjalanan itu, siang hari Tuhan menyertai mereka dengan apa? Tiang awan. Malam hari Tuhan memimpin mereka dengan tiang api. Mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Memang pada saat situasi sulit yang kita hadapi, muncul dalam pikiran kita, bukan? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Bapak Ibu, 1-2 hari ini saya juga agak pusing kan? Ya, dengan kondisi kita. Tapi saya mencoba untuk menguatkan diri. Kita semua harus kuat, karena situasi sulit yang kita hadapi bukan hanya kita yang mengalaminya, tapi bahkan semua orang mengalaminya. Entah itu orang yang percaya kepada Tuhan ataupun tidak. Ya. Situasi sulit itu memang Allah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Bapak Ibu sepakat? Atau Bapak Ibu tidak layak untuk mengalami situasi sulit? Jangankan saya, Yesus juga mengalami situasi sulit. Ya. Kadang-kadang kita memikirkan tentang Tuhan. Kok Tuhan membiarkan saya dalam keadaan sulit? Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya Tuhan juga merasa kesulitan dengan kita. Pak Tira, pikir nggak kalau Tuhan kadang-kadang merasa sulit dengan kita, bukan? Iya. Nah, tapi kita selalu menuntut Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan saya dalam keadaan sulit? Inilah situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut, mereka mulai berkelahi. Ya. Lalu bagaimana tanggapan atau jawaban Musa? Musa berkata dalam ayat yang ke-2c, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Bapak Ibu dan Saudara, apakah Musa yang berinisiatif untuk memimpin bangsa Israel? Tidak. Saya mau tanya, apakah kita menjabat sebuah posisi, katakan sebagai gembala sidang, sebagai pemimpin, sebagai suami di rumah, apakah itu inisiatif kita? Halo Bapak Ibu?
Dari kecil, dari awal, ketika kita lahir dan mulai sadar akan kehidupan, pernahkah kita berpikir bahwa saya akan menikah dengan suami ini? Pernah kita berpikir bahwa saya akan menikah dengan istri ini? Pernahkah kita berpikir bahwa saya akan melahirkan anak-anak ini? Itu bukan rencana kita, bukan? Saya juga tidak pernah. Ketika saya SMA, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan berdiri selama 20 tahun ini di mimbar ini. Nah, kalau demikian, bagaimana kita mengambil kesimpulan dengan apa yang kita alami, kita jabat hari ini, bahwa kalau saya menjadi suami dari istri ini, itu karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu sepakat? Ya. Kalau Pak Yaman menikah dengan Ibu Citra, itu adalah anugerah Tuhan. Halo? Kalau saya menikah dengan Ibu Lia, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Pak Bin menikah dengan Ibu Rohati, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, walaupun memang ya dalam menjalani tanggung jawab kita sebagai istri, sebagai suami, sekali lagi, ya banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi itu adalah merupakan bagian kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Kita harus tetap jalani dengan tanggung jawab itu. Siapa yang pernah bertengkar suami istri, sedikit-sedikit bilang, saya mau cerai, saya mau cerai. Kan ada yang begitu. Ada nggak? Banyak. Iya. Tapi di sini nggak ada. Kita bekerja di sebuah perusahaan. Dikit-dikit saya mau resign. Ya. Ada seorang gembala yang ditempatkan di sebuah jemaat. Saya mau mundur. Ada gembala yang mundur? Banyak. Dan hanya gembala, lebih lagi jemaat. Ya. Wah. Malah mundurnya itu nggak bilang-bilang, ya. Mundur begitu saja. Itu kan membingungkan kita semua. Dan itulah keberadaan kita sebagai orang Kristen. Ya. Kalau bangsa Israel memang tidak bisa mundur, ya. Kalau mundur mereka akan sebatang kara di mana? Di padang gurun, ya. Dan mereka akan menjadi orang asing bagi bangsa-bangsa lain. Karena itu mereka tidak berani mundur. Mereka hanya kalau ada masalah, ya, mereka mulai meronta-ronta, mereka berkelahi dengan Musa, mereka melontarkan ucapan-ucapan yang menggerutu terhadap Musa. Lalu, ya, jawaban Musa tadi itu. Akhirnya Musa berkata, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Ini Musa pada akhirnya, walaupun dia berkata, mengapa kamu bersungut-sungut terhadap aku? Mengapa kamu bersungut-sungut kepada Tuhan? Dan akhirnya Musa mulai berkata kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ya, ini ibarat Yesus sementara memimpin manusia untuk menuju surga, tetapi manusia bilang, salibkan dia. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam situasi seperti itu, apakah Tuhan menutup mata bahwa orang Israel dalam keadaan sulit? Ketika mereka menghadapi tekanan dari Firaun agar mereka tidak dikeluarkan, Tuhan memberi 10 tulah. Ketika mereka menghadapi kesulitan, laut Kulsum, laut Taberau itu, Tuhan melakukan apa? Tuhan membelah laut itu sehingga ada jalan. Ketika mereka sampai di padang gurun Sin, mereka teriak mengenai masalah makanan. Tuhan memberikan mana. Ketika mereka di Rafidim tadi, Tuhan menyediakan air pada airnya. Bukankah ini merupakan gambaran daripada pengalaman kita? Dari kesulitan yang satu, kita masuk kepada kesulitan yang lain. Dari pertolongan Tuhan yang satu kepada pertolongan Tuhan yang berikutnya. Tapi ketika ada masalah, kita juga mulai bersungut-sungut.
Pak Eko dengan Ibu Pri hitung-hitung berapa kali berdebat dalam sebulan. Ya bisa. Berarti sampai jatuh. Ya. Kalau Pris dengan Theo berdebat berapa kali seminggu? Nggak pernah ya, bagus. Nggak pernah bersih tegang ya. Ya, suami istri kadang-kadang sering ya. Ya, apalagi makin tua makin miskomunikasinya ya. Inilah realita, inilah fakta. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah diam dalam situasi sulit itu. Amin. Tapi kadang-kadang kita sulit untuk belajar pada pengalaman-pengalaman itu. Kita hanya terfokus pada apa yang kita hadapi pada hari ini. Situasi sulit yang kita hadapi pada hari ini. Tuhan memberi solusi. Bukan menurut keinginan kita. Bukan menurut waktu kita, bukan menurut cara kita, tetapi menurut cara Tuhan, menurut waktu Tuhan, dan menurut Tuhan itu yang tepat. Bukankah ketika kita mengalami situasi sulit, detik ini pun juga saya harus memperoleh jalan keluar? Amin. Tapi Tuhan katakan, dah. Ya. Tuhan tidak pernah berdiam diri, ya. Sikap Tuhan terhadap kekisruhan yang dialami oleh bangsa Israel adalah Tuhan memberikan jalan keluar. Karena itu, pertanyaan sesuai dengan tema. Hal yang harus kita waspadai dalam situasi sulit dalam kehidupan bersama. Yang pertama buat saya adalah sikap hati. Karena semua ucapan kita, semua reaksi kita bersumber dari hati. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau hati kita baik, maka kita akan menikmati kehidupan ini. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan duri, cepat tidak nyaman mendengar ungkapan orang lain, cepat tidak nyaman melihat sikap orang lain, mendengarkan kata-kata orang lain, melihat sikap yang tidak baik dari orang lain, itu pada akhirnya menjadi masalah buat kita. Tidak ada satu persoalan yang kita alami dalam batin kita hanya disebabkan oleh persoalan luar. Katakanlah ada beberapa ibu yang naik Metro Mini. Tiba-tiba Metro Mini itu oleng. Pasti ibu yang satu ada yang tenang-tenang, ada yang satu teriak, ada yang satu marah-marah kepada sopir. Ya. Ibu yang mana yang bersikap positif? Yang diam dan tenang. Tapi bukan diam-diam tidak melakukan sesuatu. Kemungkinan dia sementara berdoa, oh Tuhan tolong kami. Yang bermasalah reaksi yang mana? Pasti yang marah-marah sopir, bukan? Sopir bilang, ibu turun. Ya. Dalam kepemimpinan, dalam masyarakat, dalam rumah tangga, pasti juga ada yang seperti itu, ya. Karena itu, mari kita sikapi hati kita. Kita harus belajar tentang keadaan hati kita seperti apa. Dari hati akan muncul reaksi. Ya. Mereka bersungut-sungut. Saya rasa bahwa kata-kata dan kalimat yang disampaikan oleh bangsa Israel kepada Musa bukan kata-kata yang baik, menyejukkan. Tapi pasti kata-kata yang membuat Musa juga bereaksi negatif. Ya. Sehingga Musa merasa tidak nyaman dalam memimpin. Kata-kata yang diucapkan dan akhirnya kepada keputusan dan tindakan.
Dan ini akan menentukan pada akhirnya seperti apa kebersamaan itu. Ya. Baik dalam rumah tangga, dalam masyarakat, pun dalam gereja. Karena itu mari kita mewaspadai situasi seperti ini. Sekali lagi bahwa kita menghadapi masalah bukan hanya 1-2 kali, bahkan sepanjang umur hidup kita, situasi sulit demi situasi sulit kita hadapi. Karena itu kalau kita ada sampai dengan hari ini, bersama-sama, lebih khusus lagi dalam jemaat Markuria, lebih khusus lagi dalam hubungan kita sebagai suami istri, lebih khusus lagi dalam hubungan kita sebagai keluarga besar. Itu karena anugerah Tuhan dan juga ditentukan oleh bagaimana kita bersikap. Amin. Kita mungkin pernah mengenal dulu ada sepasang suami istri. Hari ini mereka sudah tidak bersama lagi. Kita dulu, ya tidak hanya di gereja lain, dalam jemaat kita. Hari ini, dulu bersama-sama dengan kita. Hari ini, dengan 1001 macam pertanyaan dalam batin kita. Mengapa, mengapa, dan mengapa. Yang ada paling mungkin ialah bahwa saya minggat dari sini karena orang itu, karena pemimpin itu. Ya, tapi kita tidak sadar juga bahwa langkah yang kita ambil adalah merupakan langkah yang tidak tepat juga. Karena itu kita semua sama-sama salah, bukan? Bapak Ibu sepakat? Yang tinggal dan yang pergi, katakan suami istri, anggota gereja, yang pergi itu benar? Belum tentu benar. Yang tinggal juga belum tentu benar. Karena itu yang paling aman ialah mari kita memahami diri kita. Mari kita memahami situasi batin kita. Mari kita memahami reaksi kita. Mari kita memahami kata-kata kita. Saya rasa bahwa walaupun kita tinggal di dunia, tapi kita adalah warga kerajaan surga. Amin. Dan warga kerajaan surga harus memiliki sikap hidup yang beda dengan orang-orang dunia ini. Walaupun memang kita belum sempurna, tapi kita sudah memperoleh pemahaman itu. Dan firman Allah menjadi rema bagi kita untuk menjalani kehidupan yang beda dengan orang dunia ini. Kalau sama-sama bertengkar, sama-sama pada akhirnya menghancurkan kebersamaan, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan jemaat, menghancurkan komunitas di mana kita berada, maka itu berarti bahwa sekali lagi kita adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kebersamaan kita. Firman Tuhan berkata, kejarlah apa yang baik. Semua sikap dan tindakan langkah yang tidak baik, ataupun semua langkah dan tindakan yang baik, itu pasti ada konsekuensinya. Dalam pengalaman kita sebagai manusia, bahkan sebagai orang Kristen, ya, banyak pengalaman-pengalaman yang buruk. Sebenarnya itu adalah merupakan cara Tuhan untuk menegur kita, tapi kita tidak pernah sadar. Yang ada dalam batin dan pemahaman kita ialah bahwa kalau saya mengambil sikap dan tindakan buruk seperti ini, yang salah pasti orang lain. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, situasi sulit apapun yang kita hadapi, mari kita belajar untuk bersikap, untuk menata batin kita, untuk bersikap benar, untuk menyampaikan kata-kata yang benar, sehingga kehidupan dan kebersamaan kita tetap terjaga. Bapak Ibu sepakat? Ya. Dulu ada sebuah rapat yang diadakan oleh Badan Pengurus Jemaat atau majelis dengan pendetanya. Mereka berdebat dalam sesuatu hal dan tidak ada kata sepakat. Pendetanya marah, dia gebrak meja. Ini anggota BPJ yang satu ini polisi. Ya. Dia bilang, saya pulang ambil senjata, saya tembak ini pendeta. Ya. Dan memang pada akhirnya mereka berpisah, ya. Dan mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang sebenarnya sangat menyedihkan. Karena itu yang saya pahami ialah bahwa semua sikap dan tindakan apapun yang kita hasilkan dalam hidup ini terhadap komunitas apapun, rumah tangga, gereja atau apapun, yang salah
pasti akan memperoleh konsekuensinya. Yang benar akan memperoleh upahnya, memperoleh berkatnya. Tidak ada sebuah sikap tanpa menyebabkan sebuah akibat. Amin Bapak Ibu. Tidak ada sebuah sikap yang tanpa menimbulkan sebab akibat. Bahkan firman Tuhan katakan, ucapan bibir mulut kita saja, setiap kata-kata kita akan mempertanggungjawabkan. Karena itu mari kita memahami dan mengerti ini, sehingga semakin hari kita menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Berusaha tetap tenang, berusaha memahami masalah, sampaikan niat, pesan, pendapat dengan kata-kata yang baik dan bijak, saling menghormati, bersikap, ya. Ingat dan pahami akan visi Tuhan bagi hidup kita. Bangsa Israel dibawa oleh Tuhan dari tanah Kanaan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, supaya mereka dijadikan sebagai sebuah bangsa, sehingga anak cucu mereka tidak menjadi generasi yang menjadi jajahan, tetapi mereka menjadi sebuah bangsa. Kita dipanggil oleh Allah, ya, percaya kepada Kristus, dan Kristus menebus kita dari dosa untuk membawa kita ke surga. Karena itu segala sikap buruk yang kita hasilkan atas situasi sulit, mari kita belajar ini sehingga kita memperbaiki diri. Baik itu persoalan situasi sulit yang kita hadapi di rumah, yang kita hadapi dalam masyarakat, yang kita hadapi di gereja, yang kita hadapi di mana saja. Mari kita belajar bagaimana menata hati, lalu kemudian mengucapkan kata-kata yang baik, bersikap baik, dan pada akhirnya juga kita tetap bertindak baik dan benar. Ingat, tidak ada sebuah sikap yang baik atau yang buruk tanpa mengakibatkan sesuatu. Bagi saya ialah bahwa akibat itu baik di kekinian maupun di kekekalan. Karena itu, mari kita belajar. Bukankah Tuhan telah menebus kita dari kehidupan yang lama, dan Ia memberi sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang benar, Ia menyukakan hati Tuhan. Dan itulah ciri khas daripada warga kerajaan surga. Bukan seperti yang saya bilang tadi, dia selalu bikin masalah, kemudian ketika dia dikritik, lalu dia katakan, saya tidak mau satu surga dengan kamu. Ya. Dia pikir dia yang punya surga. Ya. Karena itu, mari kita belajar tentang hidup kita. Jangan selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain, tetapi mari kita introspeksi diri, lihat diri, dan kita belajar sehingga kita terus berubah menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Menjadi orang yang lebih baik tidak hanya di mata penilaian sendiri, tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga lebih lagi di mata Tuhan. Kalau ada sebuah pertanyaan, Pak Tera, bagaimana kehidupan Pak Tera di mata Tuhan sebenarnya? Kalau ada sebuah penilaian dari 0 sampai 100, Pak Tera punya nilai di mana kira-kira? 11 dari 100. Bagaimana? 11 dari 100. 11 dari 100. Ya, kita mengenal diri kita. Ya. Bukan saya yang menilai Pak Tera. Ya, walaupun saya juga mungkin bisa menilai, Pak Tera bisa menilai saya. Tapi yang paling benar menilai kita adalah Tuhan. Nah, kalau kita menyadari diri bahwa hanya pada angka 11 dari 100, apa kita hanya diam saja, Tuhan, biarkan saya pada urutan 11 ini? Berusaha. Berusaha. Ya. Kita harus berusaha, kita harus bangkit, dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Karena itu kalau ada masalah di antara kita, mari kita duduk bersama untuk kita bicarakan. Lalu kita mencari solusi. Bukan murung, bukan bersikap pasif, dingin, tidak bereaksi apa-apa, ataupun juga meledak-ledak dan lain-lain sebagainya. Tetapi mari kita saling menjaga antara satu dengan yang lain, sehingga kebersamaan yang Tuhan telah anugerahkan buat kita tetap terawat dan terus kita menikmatinya. Amin. Baik di rumah, baik di gereja, maupun di lingkungan masyarakat di mana kita berada. Mari kita belajar pada bangsa Israel ini. Mereka tidak sampai di tanah Kanaan oleh karena sikap buruk mereka. Bahkan Musa tidak sampai di tanah Kanaan karena ia bertindak juga sesuai dengan emosinya. Ya. Tuhan yang mengadili kita, Tuhan yang mengawasi kita. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi. Karena Yesus katakan, penghakiman itu adalah hakku, bukan hak kita. Tanggung jawab kita ialah bagaimana kita memperbaiki
dengan sopan, dengan baik dan benar. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik, hari saya ajak kita untuk mengangkat satu pujian. Katakan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Mari saya dan kita semua bangkit berdiri. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Tulus dan hingga selalu. Tulus dan hingga selalu. Agar aku menyenangkanmu. Agar aku menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu, sejenak mari saya mengajak kita untuk mari kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Seperti apa dalam membangun relasi hubungan selama ini? Apakah kita menata batin kita sehingga setiap ekspresi kita menghasilkan sebuah sikap yang menyejukkan bagi orang lain? Bagaimana kata-kata kita ketika kita menghadapi situasi sulit? Kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, bahkan kepada siapapun. Adakah kata-kata itu adalah kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membuat orang lain bersuka cita? Atau kata-kata yang dipenuhi dengan emosi, kata-kata yang dipenuhi dengan kekesalan, kata-kata yang dipenuhi dengan amarah? Ingat, semuanya itu akan merusak hubungan kita, kebersamaan kita. Tuhan mau supaya kita diubahkan. Ingat bahwa keluarga adalah anugerah Tuhan. Jemaat di mana kita berada adalah anugerah Tuhan buat kita. Bahkan komunitas keluarga besar di mana kita dilahirkan juga adalah anugerah Tuhan. Karena itu mari kita menjaga dan memeliharanya dengan sikap baik. Kita pahami dan kita sadari bahwa banyak persoalan yang kita hadapi. Dan tanggung jawab kita bersama adalah menjaga kebersamaan itu sehingga tidak hancur porak-poranda. Jangan terbiasa selalu menyalahkan orang lain. Tuhan mau supaya kita memelihara dan bertanggung jawab atas keluarga kita, atas gereja di mana kita berada, atas masyarakat lingkungan di mana kita berada, bahkan keluarga besar kita. Kita harus berubah dan hidup kita harus serupa dengan Kristus yang memuliakan Bapa di sorga dan juga menjadi berkat bagi orang lain.
kasihilah keluargamu, kasihilah gereja ini. Kita tahu bahwa kita semua perlu diperbaiki. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Dan justru karena kesadaran itu, kalau saudara kita, suami istri kita tidak sempurna, kita juga tidak sempurna. Dan kesadaran inilah yang harus kita tanamkan, sehingga kita tidak menjadi hakim atau menjatuhkan vonis kepada orang lain. Bapa, kami mohon ampun atas sikap hidup kami yang sama seperti bangsa Israel, bersungut-sungut, bahkan ribut dengan Musa, sehingga mengakibatkan Musa juga terluka. Musa juga bertindak dengan kemarahan dan emosi. Dan pada akhirnya mereka yang keluar dari tanah Mesir, mereka tidak masuk tanah Kanaan selain daripada Yosua dan Kaleb. Ingatkan kami bahwa dalam perjalanan kami dalam hidup ini hari ini, kami sementara menuju surga, rumah Bapa yang dijanjikan oleh Yesus, dan kami mau masuk bersama-sama di sana. Jangan biarkan kami tercecer dalam perjalanan rohani ini oleh karena sikap batin kami, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan kami. Hanya Engkau yang bisa hakimi kami, mengadili kami. Tapi janganlah menghukum kami Tuhan, tetapi ampunilah kami, ubahlah kami, perbaiki kami, dan kami mau mengikuti firman-Mu. Siapapun kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai anggota keluarga, sebagai gembala, sebagai BPJ, sebagai orang tua, sebagai pengurus, sebagai guru sekolah minggu, sebagai anggota jemaat, siapapun kami Tuhan, kalau kami bersalah, ada bibit-bibit perasaan hati sakit hati, dengki terhadap satu dengan yang lain, bersihkan hati kami Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan memperoleh kerajaan surga. Mereka yang akan melihat Allah. Tolong kami Tuhan, inilah hati saya, inilah hati kami Tuhan. Sucikan hati kami oleh darah-Mu. Lambung Kristus, hati Kristus tertikam di atas kayu salib untuk mengubahkan hati kami, sehingga hati kami menjadi hati yang suci, dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan besar Allah yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Manturia. Biarlah kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk. Kita akan lanjut dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Baik, saya mengundang BPJ bersama saya untuk melayani dalam kesempatan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sementara itu kita siapkan pujian Kemenangan Iman nomor 48, tercurah darah Tuhanku. Curah darah Tuhanku,
sementara berdiri di hadapan Tuhan sambil kita mengenang kembali akan peristiwa penderitaan, pengorbanan dan kematian Kristus bagi kita. Dan hal yang paling besar, dampak yang paling besar yang dihasilkan oleh pengorbanan Kristus ini adalah perubahan hidup kita dari kehidupan yang berdosa menjadi kehidupan yang benar. Pemindahan status kita dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah, dari orang yang duniawi menjadi warga kerajaan surga. Kita hidup bersama-sama dengan Allah yang dikasihani, yang dahulu jauh dari Tuhan, sekarang ada di dalam Tuhan. Biarlah kita berubah dari hari ke hari, sehingga hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Karena untuk itulah kita dipanggil, dipilih untuk percaya kepadanya. Juga gunakan momentum ini bagi Bapak Ibu yang sakit. Biarlah pada kesempatan ini tangan kuasa Allah melawat dan menjamah kita, menyembuhkan dan memulihkan kita. Dan imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Biarlah masing-masing berdoa kepada Tuhan untuk kehidupan rohaninya, bahkan untuk pergumulan hidupnya, juga persoalan kita bersama sebagai sebuah jemaat. Dan tetap Tuhan menyatukan kita, menyemangatkan kita dalam situasi sulit apapun yang kita hadapi, sehingga kita tetap kokoh dalam kebenaran, kokoh dalam kebersamaan, dan kita mengambil sikap, kesimpulan, tindakan-tindakan yang benar, bukan tindakan oleh karena kemarahan, emosi, kekecewaan, sakit hati, tapi sikap dan tindakan yang benar oleh karena anugerah dan pimpinan Roh Kudus. Bapa, inilah kami hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami. Karena itu tidak hanya kami mendengarnya, tapi adalah firman-Mu bekerja dalam hidup kami, mengubahkan kami agar kehidupan kami menjadi kesukaan dan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini juga mungkin ada di antara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Kami mohon biarlah Engkau melawat dan menjamah kami, dan biarlah kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Baik, mari kita angkat hosti yang angkat di kanan kita dan biarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengatakan haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
belajar bahwa memang tidak mudah untuk menjalani kehidupan bersama karena berbagai gesekan, perbedaan pendapat, perbedaan berbagai latar belakang pendidikan, bahkan suku dan keluarga. Tapi kami mau belajar menundukkan diri kami di hadapan Kristus sehingga kami semua harus berpadanan dengan tujuan Kristus dalam hidup kami, sehingga kami bisa menghargai perbedaan pendapat, perbedaan sifat, karakter dan sebagainya. Kami juga belajar bagaimana untuk menghormati pemimpin kami dalam memimpin. Mungkin tidak ideal menurut kami, tetapi kalau itu dari Tuhan, maka kami harus belajar untuk menerima perintah Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami harus belajar taat, mendengar, dan mengikuti apa yang diperintahkan, bahkan diajukan kepada kami bersama untuk kepentingan kami bersama dalam komunitas ini. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pengingat kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Masih tetap berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi dalam segala abad kita menyatakan pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Yonatan untuk membawa kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dan 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maka segala bangsa akan menyebut kamu bahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami, biarlah kesempurnaan hanya milik Tuhan, karena kami tidaklah sempurna sebagai hamba Tuhan, tetapi kami rindu menjadikan diri kami serupa dengan Tuhan, dengan melakukan segala yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau setiap hari menuntun setiap langkah-langkah kami, untuk kami hidup lebih baik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkat yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah kiranya Tuhan melalui berkat ini Tuhan, Engkau mengembangkan kerajaan-Mu, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan penuh sukacita akan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Engkau suci kuduskan tangan-tangan kami yang akan memberi Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan, jangan lelah bekerja. Silakan. Bekerja di dalamnya Tuhan.
ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik dari awal pertengahan hingga selesainya. Semuanya anugerah Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kami menikmatinya, kami bersuka cita atasnya. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah hari ini. Biarlah membawa dampak dalam kehidupan kami setelah kami kembali dari tempat ini. Ada sukacita, ada semangat, ada keyakinan dalam hidup kami bahwa Tuhan selalu menolong kami dalam segala situasi yang kami hadapi. Biarlah puji-pujian kami hari ini Tuhan terima, penyembahan kami Tuhan terima, persembahan kami Tuhan terima, dan buat kami lebih baik terus Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba yang sudah melayani pada hari ini. Apapun bagian pelayanan kami, berkat yang sama dari Tuhan sudah menjadi bagian kami. Bahkan juga seluruh anggota jemaat yang hadir dengan sukacita, Tuhan Engkau memberkati. Kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu sampai dengan hari ini. Khususnya bersama dengan hamba Ibu Citra, di mana minggu lalu Tuhan tambahkan usia setahun lagi. Terima kasih untuk ketambahan usia. Berkati Ibu Citra dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati juga rumah tangga, Pak Yaman yang mendampingi. Tuhan Engkau berkati sehingga kedua hamba seiring sejalan dalam menjalani kehidupan bersama. Juga bersama dengan anak kami, Tuhan Engkau memberkati supaya anak ini boleh bertumbuh menjadi besar dan Senet boleh menjadi kebanggaan orang tua, juga membawa dampak bagi keluarga, bagi jemaat, bahkan bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur juga dengan bersama-sama dengan seluruh jemaatmu dalam pengalaman apapun. Kami bersyukur dengan Pak Tera, di mana istri Ibu Bika, Tuhan sudah tolong sehingga mengalami kesembuhan dari stroke ringan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati Ibu Bika, dan biarlah dia mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia menempatkan Engkau sebagai Tuhan dalam hidupnya. Berkati Pak Tera juga sebagai suami, Tuhan tolong supaya Pak Tera boleh rajin untuk beribadah, melayani, dan biarlah keluarga ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Berkati juga putri mereka sehingga keluarga ini menjadi indah dalam Tuhan. Segala usaha dan pekerjaan Tuhan memberkati. Bahkan juga pengalaman-pengalaman dengan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan Engkau menolong dan memberkati kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami semakin bertumbuh menuju kepada kehidupan yang serupa dengan Kristus. Yang berdoa untuk hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak, mampukan kami. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi rema kami, sehingga kami mampu untuk merajuk tali kekeluargaan, tali persahabatan, sehingga dengan demikian melalui hubungan kami nama Tuhan dimuliakan. Kami juga menikmati hubungan itu, mana kami saling memberi support dalam pertumbuhan iman rohani kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang lemah tubuh sakit. Mohon Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Kami teringat akan Ibu Ibau, orang tua daripada Ibu Kristi dan Pak Thomas yang saat ini sakit di Kalimantan Timur. Kami mohon jamahan Tuhan buat orang tua ini. Kami mohon kesembuhan daripada Tuhan sehingga Ibu Ibau dapat sembuh dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Ibu Asyu yang lemah tubuh. Mari Tuhan Engkau jamah, topang hamba-Mu sehingga mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Demikian pun juga dengan seluruh jemaat Marturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, jika hari ini mereka mengalami kelemahan tubuh, kami mohon jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan, karena nama-Mu adalah nama yang berkuasa. Karena itu Tuhan tolong kami pujikan berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan sehingga menghasilkan ekonomi dan keuangan. Mereka yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan Engkau tolong supaya mereka memperoleh pekerjaan yang tepat dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat lain. Kami berdoa untuk para Diman yang ada di Jawa, Pak Koni yang ada di Bogor, Ibu Vivi yang ada di Amerika, Pak Alvin, Ibu Ini yang ada di Amerika, Pak Tirta, Claudia. Tuhan Engkau memberkati sehingga mereka juga dapat menikmati sukacita bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Claudia yang sementara mengandung. Mari Tuhan Engkau berkati kandungannya sehingga dapat melahirkan dengan selamat sempurna. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang lain di mana saja mereka hari ini berada. Dalam waktu Tuhan kami akan berjumpa bersama-sama. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah.
Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka naik kelas, lulus, dan mereka boleh kuliah selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan dan profesi untuk mereka, mendukung kehidupan mereka dalam menjalani kehidupan ini, sehingga mereka juga melayani Tuhan sesuai dengan karunia mereka. Bapa di surga, di tengah-tengah doa syafaat kami, kalau ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang saat ini jemaat Tuhan sementara menyampaikan kepada Tuhan, kami mohon dengarkanlah ya Tuhan, Engkau berbelas kasihan untuk menjawab sesuai dengan kasih karunia-Mu. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini, kami serahkan dalam tangan-Mu, khususnya berkaitan dengan perpanjangan daripada kontrakan ruko di tempat di mana kami beribadah. Kami mohon Tuhan Engkau mencukupkan dana. Kami mengucap syukur untuk perkembangan sampai dengan hari ini, karena karya Tuhan tetap kami alami, dan biarlah itu menjadi sebuah kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan teguhkan, kuatkan kami sebagai jemaat-Mu sehingga kami bersatu untuk dapat melewati situasi-situasi sulit yang kami hadapi dalam hidup ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk acara Natal. Tuhan Engkau berkati persiapan-persiapan panitia di bawah pimpinan Ibu Pri. Mari Tuhan Engkau tolong sehingga kami dapat mempersiapkan acara ini tidak hanya sebagai event rutinitas dalam setiap tahun, tapi ada sesuatu dampak bagi kehidupan rohani kami sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Kemahiran Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga penginjilan dalam negeri luar negeri. Para pemimpin gereja Tuhan Engkau berkati supaya satu hati untuk dapat menjangkau Indonesia ini bagi Kristus sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati alih kepemimpinan, tongkat estafet daripada Presiden. Mari Tuhan Engkau berkati sehingga semua proses dapat berjalan dengan baik. Dan kami sebagai warga negara, khususnya warga gereja, tetap memiliki kebebasan untuk beribadah dan mewartakan Injil Kristus bagi bangsa ini. Tuhan, terima kasih juga untuk persembahan jemaat-Mu pada hari ini. Tuhan Engkau memberkati ini sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan. Tanggung jawab kami terhadap pengelolaan keuangan, karena kami sadar bahwa semua keuangan ini adalah berkat daripada Tuhan melalui pekerjaan kami. Karena itu Tuhan, inilah tanda cinta kasih kami kepadamu. Juga dukungan kami terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu atas persembahan ini. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami, namun tak tersebut melalui doa ini. Kami percaya Roh Kudus penolong agung kami itu menyempurnakan doa kami, dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami buat semuanya ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, sampaikan kepada kita pada hari ini, renungkanlah itu, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput kita dan saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.